Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh Masjid An-Nur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa hadir di majelis yang mulia ini setelah kita menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita lakukan ini akan membawa kasih sayang dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini izinkan kami ketengahkan yaitu tentang pentingnya berjamaah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, perlu kita mengerti apa itu jamaah sebenarnya. Jamaah secara bahasa adalah bersama-sama. Sedangkan menurut istilah berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama. Misalnya tadi kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Bersama-sama kita lakukan, ada imam, ada makmum, ada kegiatan sholat berjamaah. Juga kegiatan-kegiatan yang lain yang dilakukan secara berjamaah atau bersama-sama atau adanya kebersamaan. Dengan berjamaah, dengan bersama-sama, kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi penuh manfaat. Bisa diumpamakan berjamaah itu seperti sapu lidi, ya. Lidi-lidi yang terikat menjadi satu, maka jadilah sapu yang penuh manfaat. Bisa untuk membersihkan kotoran-kotoran, sampah-sampah di sekitar kita dengan sapu-sapu. Ketika sapu terikat kuat, maka belum tentu kita bisa mematahkan sapu itu. Namun ketika sapu itu terurai, ikatannya lepas, tidak berjamaah lagi, ibaratnya kita, maka jadilah lidi yang tercerai-berai dan akan mudah dipatahkan satu persatu dan akhirnya hanya menjadi sampah. Demikian juga keadaannya dengan diri kita ini. Apabila kita ini tercerai-berai, tidak mau berjamaah, tidak ada kebersamaan, ingin nggak mau repot, maka
ingin sendiri saja. Kalau berjamaah nanti repot, banyak kegiatan, banyak ini, banyak itu. Wah, saya alung merdeka itu katanya ya. Enggak pusing lagi dengan kegiatan, enggak pusing lagi dengan undangan, enggak pusing lagi dengan kegiatan yang dia lakukan. Yang penting saya mengurus diri saya sendiri saja. Ini kalau demikian berarti ibaratnya nanti kita menjadi lidi yang berserakan. Sekalipun nanti masing-masing individu kita mempunyai potensi-potensi yang banyak yang ada, namun potensi itu menjadi tidak berguna, tidak banyak manfaatnya ketika kita tidak ada kebersamaan, kita hanya memikirkan diri kita masing-masing, kita hanya nafsi-nafsi, individu-individu saja, maka posisi kita menjadi semakin lama tidak akan semakin kuat, semakin lemah, dan kita akan mudah dikalahkan. Karena itu, perintah berjamaah adalah perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmidzi, juz yang ketiga halaman 315. Beliau menyampaikan, alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Ikutilah, tepatilah dengan berjamaah dan jauhilah firqah atau menyendiri. Ini perintah Rasulullah SAW agar kita yang mengaku umat muslim, mukmin ini tidak harus berjamaah. Jangan menyendiri. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah, wajadullah alal jamaah wa man sadda ilan nar. Kekuasaan Allah menyertai jamaah. Barang siapa yang lepas keluar dari jamaah, maka lepaslah ia jatuh ke neraka. Bila kita kemudian ingin aman sendiri, tidak mau aktif dalam jamaah, akibatnya kita bisa terancam lepas dan masuk ke neraka. Kemudian dilanjutkan lagi dalam hadis Muslim juz yang ke-6 halaman 20, faljumul jama'atal muslimin wa imamuhum, supaya engkau menepati jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Siapa yang memimpin kita? Imam kita, agar kita menepati, mentaati, dan tidak melepaskan diri dari kepemimpinannya. Inilah beberapa hadis Nabi SAW yang harus kita perhatikan. Karena begitu sangat pentingnya kita berjamaah. Bahkan Rasulullah menyampaikan, alaikum bil jamaah fa innama ya'kulul dhi'ba minal ghanamil qasiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Wajib bagi kalian selalu berjamaah. Sesungguhnya serigala akan menerkam kambing yang keluar dari kesatuannya, dari gerombolannya,
dari kelompoknya. Rasulullah di sini menggambarkan bahwa kita ibarat seperti kambing. Kambing itu kan makhluk yang lemah dibanding dengan harimau atau dibanding dengan serigala. Ketika kambing masih bersama-sama dalam kelompoknya, maka serigala atau harimau hanya mengamati dari jauh. Coba kita lihat kalau di televisi itu dunia binatang, National Geographic, ya. Ketika gerombolan binatang ternak ya, masih bergerombol, itu harimau hanya mengamati dari jauh. Namun apa yang terjadi ketika salah satu di antara mereka keluar dari gerombolannya, mungkin dipandangnya ingin mencari tempat yang lebih banyak rumputnya, yang lebih banyak airnya. Dia melepaskan diri, namun apa yang terjadi? Ternyata sedang asik-asiknya minum atau sedang asik-asiknya makan, si harimau sudah ada di belakangnya. Atau buaya sudah ada di bawahnya. Langsung belum selesai, sedang nikmat-nikmat langsung cepluk begitu saja. Kakinya ditarik oleh buaya masuk ke dalam sungai atau diterkam harimau di belakangnya dan sudah tidak bisa melepaskan lagi. Inilah bahayanya bila melepaskan diri dari jamaah, dari kelompok, dari gerombolannya, ya seperti itu. Demikian pula kita ini, marilah dengan semangat Ramadan yang sudah demikian semarak kegiatan siam Ramadannya, siang dan malamnya, kita harus bisa mempertahankan kekompakan kita berjamaah, kekompakan kita di dalam menuntut ilmu, kekompakan kita dalam bekerja sama, kekompakan kita di dalam berjuang, sehingga kita bisa menjadi laksana lidi yang terikat menjadi satu dalam sebuah ikatan sapu yang kuat, yang penuh manfaat, yang itu semuanya tentu akan menjadi keberuntungan buat kita. Jamaah rahimakumullah, hal-hal yang penting kenapa kita harus berjamaah. Rasulullah menyampaikan seperti yang tadi harus benar-benar kita perhatikan. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Wa'tasimu bihablillahi masa bukan, okay? Bukan Al-Baqarah tapi surat Ali Imran itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah secara bersama-sama. Dan jangan bercerai-berai. Ini perintah Allah. Kita menekuni, mentaati tali Allah, agama Allah, agar kita betul-betul kuat
bersama-sama. Jangan bercerai-berai, jangan sendiri-sendiri. Karena dengan berjamaah, kita bisa menyempurnakan pengamalan agama kita. Kata sahabat Umar, la islama illa bil jamaah. Tidak sempurna Islam seseorang tanpa jamaah. Artinya apa? Kita tidak bisa mengamalkan Islam secara keseluruhan bila kita sendiri-sendiri. Bagaimana kita mau membangun masjid, kemudian bisa melebarkan, bisa meningkat demikian, kalau sendiri-sendiri tentu tidak akan bisa. Bagaimana kita bisa membangun lembaga-lembaga pendidikan, panti asuhan, kegiatan-kegiatan sosial yang menjangkau banyak kemanfaatan, tentu itu harus dilakukan dengan berjamaah, bersama-sama. Namun bila kita sendiri, orang kalau sendiri seberapa hebatnya paling hanya bisa apa? Kalau kita punya uang 5 juta tapi sendiri, mana bisa kita bangun masjid ya? Masjid kok 5 juta, masjid apa nggih? Tapi ternyata ada yang kemarin baru bisa 25.000, ada yang sudah 50, ada 100, ada 500, ada 1 juta, ada lebih lagi. Ternyata sekarang sudah nampak nyata hasilnya. Nah, ini tinggal proses berikutnya menuju penyelesaian. Mudah-mudahan masjid yang tengah kita bangun ini bisa segera selesai, tentunya dengan uluran jamaah semuanya, dan bisa banyak lebih bermanfaat buat kita. Lalu kelebihan lain dengan berjamaah adalah apa? Ini menjadi kekuatan utama umat Islam. Umat Islam bila bersatu akan kuat. Inilah yang seringkali kadang-kadang umat ini dijak bersatu cok angel, nggih. Angel. Lebih seneng apa? Lebih seneng terus memperuncing perbedaan terus ya. Sudahlah, perbedaan yang remeh-remeh kita tinggalkan. Mari kita bersatu padu, mari kita bekerja sama untuk tujuan yang mulia bersama. Insya Allah, kalau kita terus bertikai, nanti akan mudah kelompok pihak lain akan memecah belah kita, mengadu domba kita, dan yang terjadi kita jauh dari kekuatan jamaah, dan justru kita akan tercerai-berai, dan posisi kita bukan menjadi semakin kuat, malah semakin lemah. Marilah kita kuatkan jamaah kita, lingkungan kita, kampung kita, kota kita, sampai negara kita. Harus kita jaga, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali terbujuk, tergoda untuk keluar dari kesatuannya. Negara kita juga jelas kan namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula kita harus tetap menjaga kesatuan dan persatuan agar jamaah yang ada bisa kuat dan akan penuh manfaat.
Jamaah yang paling kecil ya ini mungkin jamaah sholat. Yang lebih besar lagi jamaah di dalam bermasyarakat, baik tingkat RT, RW, provinsi, bahkan sampai yang lebih luas lagi yaitu tingkat nasional, tingkat negara. Nah, itu hakikatnya juga merupakan jamaah itu. Kemudian dengan berjamaah akan berlipat ganda pahala dan kemanfaatan yang kita peroleh. Coba kalau kita sholat sendiri di rumah, itu kalau betul ya, pahalanya cuma 1. Tapi kalau di masjid, pahalanya 27. Kalau di rumah kalau salah tidak ada yang membetulkan. Umpamanya kita sholatnya kurang 1 rakaat, kurang apa ora ya? Kita nggak tahu. Padahal tidak kurang tapi rasanya kurang. Ya sudah akhirnya kita ragu-ragu, kita tambah 1, ditutup sujud sahwi. Ternyata setelah selesai diling-iling, jebulmu aku sholat isya 5 rakaat ya ta? Tapi coba kalau jamaah, begitu sudah 4 rakaat sholat isya, mau nambah lagi sudah belakang mengingatkan subhanallah ya. Betapa besar manfaatnya berjamaah. Ketika kita keliru, kita salah, ada yang mengingatkan. Demikian juga dalam kebersamaan kita ini, kita bisa saling mengingatkan sehingga kita semuanya selamat, benar, ya, mendapat nasihat dari teman-teman kita sehingga kita terjaga dari kekeliruan yang kita tidak bisa memperbaikinya. Begitulah beberapa keutamaan dalam berjamaah. Kemudian ditegaskan lagi dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104, sesungguhnya dengan kebersamaan akan termasuk orang-orang yang beruntung. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakanlah di antara kalian sekelompok, segolongan yang mengajak kepada al-khair, ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, wa yanhaunal munkar, dan mencegah yang mungkar. Ini ada kelompok kebersamaan. Dengan kebersamaan ada kekuatan untuk bisa mengajak di dalam kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi betul-betul ini kehidupan kebersamaan sangat-sangat bermanfaat, sangat-sangat utama bagi kehidupan kita bersama. Lalu apa kerugiannya bila kita tidak berjamaah? Tentunya kita tidak bisa mengamalkan Islam dengan sempurna. Bagaimana kita bisa menyediakan segala fasilitas untuk melaksanakan pengamalan Islam dengan baik kalau kita sendiri-sendiri? Tentu tidak bisa sempurna. Bahkan Allah memerintahkan kita berislamlah secara keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan.
Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuhmu yang nyata. Kalau setan itu inginnya ya orang Islam itu berislamnya nggak usah keseluruhan, sak kobre saja. Ya, nek kober karep ya dilakoni, ora kober rasah dilakoni. Padahal ajaran Quran apa? Adalah menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Bertakwa itu artinya iman dan Islamnya semakin meningkat, semakin bertambah baik, semakin menuju kepada kemuliaan, semakin menuju kepada kesempurnaan. Namun bila kita ikuti langkah-langkah setan, maka kita supaya Islamnya hanya sekenanya saja. Dan keburukan yang berikutnya tentu kebalikan dari yang tadi, bukan menjadi kuat tapi menjadi semakin lemah dan akan mudah dikalahkan. Dan sedikit mendapatkan pahala, sedikit bermanfaat. Sementara Nabi memerintahkan ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya. Ya paling banyak manfaatnya itu ya dengan bersama-sama, dengan berjamaah. Dan kerugian tadi adalah akan celaka sebagaimana kambing yang lepas dari kelompoknya. Ini banyak sekali contohnya orang-orang yang dulu giat, aktif, bersama-sama, bahkan sering mengajak kepada kebersamaan, kegiatan, namun ketika orang itu kemudian mungkin melihat, wah di dalam jamaah repot, lama-lama kesel, saya lebih baik keluar saja. Ya kelihatannya dia ingin ringan, tidak berat. Akhirnya betul dia menikmati kesendiriannya, sukses kelihatannya, dunianya banyak diperoleh, tapi orang mulai kaget. Apa itu? Ternyata dia sekarang bisa meningkat kekayaannya sudah ya sambil jualan tapi juga sambil jualan yang terlarang umpamanya itu. Umpamanya jualan toger. Umpamanya, saged apa mboten niku? Saged. Sebab orang sendiri nggak ada yang mengingatkan, merasa aman, bebas berbuat apa saja. Tapi kalau bersama-sama kan, mosok ya umpamanya. Biasanya jamaah nang masjid kok dodolan tugel kan mboten pantes nggih. Tidak akan mungkin. Ya. Biasa jamaah ke masjid kok pergi keluar kota tidak dengan istrinya sendiri tapi sama istrinya orang. Ya. Tidur di hotel, naudzubillahi min dalik. Tapi dengan bersama-sama ini kita akan bisa saling mengontrol, saling mengoreksi, saling menasehati sehingga kita semuanya bisa selamat. Demikian, semoga ini pengingat buat kita agar kita tetap teguh di dalam jamaah dan jangan sekali-kali kita merasa lemah, merasa malas sehingga kita keluar dari kumpulan kita, kumpulan dari kebersamaan kita dan akhirnya kita berujung bukan kepada keberuntungan tapi justru kerugian. Tentunya dengan kebersamaan, dengan bersama-sama kita akan bisa mencapai sesuatu yang banyak manfaatnya, tapi bukan untuk bangga-banggaan, bukan untuk menyempal diri dari kelompok umat Islam, bukan untuk
menyesat-nyesatkan atau mengkafirkan kelompok Islam yang lain, dan bukan pula untuk merasa paling benar sendiri. Begitu peringatan, semoga Allah memberikan hidayah selalu pada kita, sehingga kita bisa menunaikan Islam semakin sempurna dengan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan selalu kuat di dalam memegang teguh kebersamaan dalam jamaah kita masing-masing, dan Allah mengizinkan kelak bersama kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mari kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.